Bro, ketemu lagi sama Bengkelas Aluminium Klik. Wah, gue harus semangat nih. Sebenarnya kita share-share, maaf bukan menggurui, bagaimana pengaruh frekuensi pada pengelasan AC/DC, terutama head, bukan pada aluminium series. Aluminium series beda ini ya Pak? Beda, karena aluminium head tuh rata-rata casting. Nah, kita sharing-sharing dan kalian boleh komen-komen aja. Siapa tahu saling memberi masukan. Apa sih perbedaan pengaruh frekuensi pada pengelasan casting seperti ini? Nah, yang jadi kendala sekarang teman-teman banyak tanya ke saya, Bang, gimana sih cara ngilangin buriknya? Kalau kita bilang open oksida atau crater ya. Nah, inilah salah satu dari yang kami simpulkan, yaitu pengaruhnya atau pentingnya frekuensi terhadap pengelasan casting head engine ataupun aluminium casting. Oke, kita lanjut lagi. Kita sekarang memakai frekuensi 120. Oh ya, sorry, kita pakai magnet nih. Ya, magnet dia bisa frekuensi tinggi sampai 300 Hz. Sekarang kita setting seperti mesin las konvensional, ya kan, kita main di 120 Hz seperti Dayden, ya kan, ataupun seperti Hugong atau Futon, dia main di 120. Oke. Sekarang kita lihat pada di sini sisinya, kita tes di sini, ya, di sini dicoba dilihat, ini masih kosong. Kita tes di sini bagaimana pengaruhnya si open oksidanya. Oke, silakan Bang. Oke. Nah, oke, kita lihat sekarang. Nah, oke guys, tuh bukaan craternya burik-burik seperti ini, mengcover. Nah, itulah penting frekuensi rendah ya, 120. Rendah. Lebih fokus ke penetrasi Pak, kalau frekuensi rendah fokus ke penetrasi. Tetapi ini head dia tebal, kita akan fokus pada finishingnya, nggak usah dalam-dalam. Dalam-dalam akan mengangkat oksida dia. Oke, sehingga terjadi burik-burik. Sekarang kita naik ke si feature magnet. Kita bisa naik sampai, nah, kita pakai gelombangnya square wave, bukan sin wave ya. Oke, naik lagi. Kita naikin, kalau nggak salah ini maksimal 300 ya Pak? 300. Tapi kali ini kita pakai di 275 saja Pak. 275. Suaranya akan merubah. Bagaimana dengan balance Bang? EP balance itu 100%, 100 dari 200 ini. Berarti 50%. Oke, kan maksimum 200. Nah, sekarang di balance-nya atau pembersihan craternya kita ada di angka 45 dari 90. 45 dari 90. Berarti 50-50%. Oke, 50. Bagaimana pengaruhnya? Perbedaan pada beatnya di setting kan? Beatnya di setting di 1,5 Pak. 1,5. Oke, pulse-nya? Untuk pulse-nya kita main di 50. Mau dinaikin? 50. Oke, 50 saja. Kita coba ya. Gimana? Oke, langsung. Oke, ini tidak kita bersihkan, kita lihat dulu. Coba ya, kita terang, bisa lightingnya nyala nggak? Oke, lightingnya tolong dinyalakan. Nah, kalau bisa nyala, kita bisa ngelihat ya. Di sini bukaan craternya sedikit. Atau kita bersihkan. Ya, kita akan bersihkan bahwa bukaan oksida dia itu sedikit sehingga burik-buriknya tidak ada, hanya pas pada bagian titik fokus yang dilas. Coba kita lihat, perhatikan baik-baik. Nah, itulah perbedaan frekuensi antara frekuensi rendah dengan frekuensi tinggi. Kita akan coba lagi ngetes sampai akhir bagaimana frekuensi itu berpengaruh pada headnya, bagaimana EP-nya, bagaimana balance-nya. Bro, frekuensi tinggi itu rada-rada berisik. Apakah benar ini yang dipakai ampernya oleh Mas Haryo segitu? Oke, sekarang kita cek nih. Oke, kita hidupkan pasang ampere. Ini akan masih 200 tuh. Oke, real nggak tuh sama atasnya yang ini? Oke, biarin aja deh ini. Oke, disitulah ampere yang dikeluarkan. Nah, di sini kita lihat
beliau lagi mengelas. Nah, di sini lihat bukaan kreatornya optimal. Kalau saya tidak membahas masalah pendinginannya, karena itu empiriknya ada namanya Fourier law atau meter panas yang dinamika menjadi fotoristik jauh ketika hitungannya berapa ditahan. Sekarang saya membahasnya masalahnya di oksida, bukan oksida pada frekuensi. Lihat aja. Oke, hasilnya. Ini minta naik sekitar 2 milian. Oke, tuh. Oke, hasilnya open besi-besi. Oke. Bentar, kita akan kita bincang-bincang sama Mas Haryo. Ya. Pada waktu apa perbedaan frekuensi rendah terhadap pengelasan casting? Kalau frekuensi rendah, Pak, itu biasa saya pakai buat fillet atau pengelasan fillet. Kalau pengelasan root itu biasanya pakai frekuensi tinggi. Oh. Untuk frekuensi tinggi, sisanya bebas. Oh, bebas. Oke. Kan ini case-nya khusus, Iya. yaitu casting nih. Rata-rata head engine, block engine itu kan casting. Oke. Nah, dia punya karakter apa nih? Apakah diperlukan frekuensi rendah 120 Hz ke bawah atau 120 Hz ke atas? Kalau menurut saya, Pak, ini lebih bagus untuk frekuensi di 120 ke atas, Pak. Oh, frekuensi Karena kan tinggi dia. kita mengincar bagian beatnya, bukan ngincar, oh ini mau ditambah nih. Biasanya kasusnya jarang penambahan beating seperti ini. Oke, jadi begitu guys, teman-teman rata-rata tanya gimana sih menghilangkan buriknya. Nah, tergantung dari mesin las yang kalian pakai. Kalau bisa memakai frekuensi di atas 150, 200 ya, 200 Hz ke atas dengan IP dan IN, balance semua disaling menyangkut, nggak bisa berdiri sendiri. Bisa kalian utak-utik. Tujuannya misalnya kolam las, ya kan daya penetrasi, itu bisa kita diskusikan lagi nanti. Oke, sekarang coba lihat di sini hasilnya yang dilakukan oleh Bang Haryo. Ya kan, customer minta naik sekitar 1,5 mili atau 1,3 mili. Oke, di sini kita pakai kawat las dari Nichia Jepang, kawat las premium. Di situ elongationnya ductility bagus. Oke guys, mohon maaf kalau ada kesalahan, kritik dan saran kami berbutuhkan. Sehat selalu guys, thank you.